Bagaimana cara setting parameter grid future di Binance supaya risk-nya itu jadi low? Hai Trader Universe, untuk kamu yang kemarin sudah nonton video yang ini ya, cara setting grid future dari nol. Jadi ini adalah video part 2-nya. Untuk kamu yang mungkin langsung ketemu video ini dan ingin belajar setting dari nol, kamu bisa nonton dulu video yang part 1. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi video. Dalam video ini kita akan membahas grid buat future Binance juga, namun lebih advance ya. Jadi kita akan setting di mana ini tulisannya adalah medium risk. Kalau kita klik di sini ada penjelasannya ya. Untuk low risk itu kategorinya berarti 1,5 ke atas nilainya atau rankingnya. Dan kalau 1,2 sampai 1,5 itu masuknya medium risk, dan untuk high risk 1,0 sampai 1,2. Dan kalau kamu di bawah 1 rankingnya atau risk ratio-nya, otomatis kamu akan terkena likuidasi. Tapi tenang aja, likuidasinya itu nggak akan 100% modal kalian yang kemarin kita setting ya. Kita contohkan dengan 100 USDT, itu akan habis semua. Jadi ini tetap tidak akan habis semua. Karena walaupun settingannya mungkin sama-sama, tapi di setiap pairs itu nilainya bisa beda-beda. Contohnya ini gram 1,4 medium risk, XAUT 1,4, TRX, terus Doge. Padahal ini plus ya, dimana yang lain kan minus tuh, minus 1,6. Terus kemudian justru yang Doge 1,3 rasionya. Ini bahkan udah mendekati 1,2 ya. Tapi di sini padahal statusnya sudah profit nih. Kemudian kita lihat yang XRP. Wah, ini juga medium risk. Ini udah di pinggir jurang ya. Turun dari 1,2 ini langsung berubah jadi high risk. Nah, sekarang gimana cara settingnya nih biar yang medium risk ini, tuh medium risk itu bisa menjadi low risk. Oke, jadi kita contohkan dulu ya. Ini dia XRP itu 1,2. Wah, ini sih udah mepet banget. Jadi kalau misalkan nanti angkanya berubah jadi 1 ya otomatis ini semua terlikuidasi. Biasanya setahu saya kalau minusnya sudah $25 dia akan dimatikan secara sistem ya, atau terkena likuidasi. Oke, kita mulai dari yang XRP dulu. Cara merubah risk ratio di sini, kamu klik adjust margin. Nah, contohnya kita masukkan $10 di sini. Kemudian kita pilih confirm. Oke, jadi untuk marginnya tetap sama 100 USDC, tapi kita tambahkan secara manual tadi ya. Marginnya $10, maka di sini berubah menjadi medium risk. Oke, ini juga Aster sudah profit. Dia masuknya medium risk. Jadi klik adjust margin lagi. Kemudian kita bisa lihat nih, ini kan 1,3 ya di bawah. Kalau kita tambahkan misalnya 10 dulu nih. Ini juga bisa kita lihat dari 1,3 menjadi 1,4. Sekarang kita coba tambahkan 20. Di sini kita lihat menjadi 1,6. Artinya nambahin $20 ini dia akan menjadi low risk. Kita coba ya. Kita klik. Oke, berubah kan jadi low risk. Kalau secara hitung-hitungan yang simpelnya ya. Jadi kalau kamu marginnya itu 100 USDT tanpa ditambahin apapun di margin yang ini, itu hasilnya bisa beragam dari 1,2, 1,3, 1,4 gitu ya. Masuknya dalam kategori rasio medium risk. Tapi kamu dengan menambahkan tadi ya dari $10, $20 itu bisa merubah rasionya. Oke, misalnya kita tambahkan tadi sekitar $20 ya, itu rasionya menjadi 1,6. Artinya apakah nanti kalau marketnya tiba-tiba turun dalam, ini akan terkena likuidasi di 100 USDT, jadi habis semua gitu ya. Menurut saya sih nggak habis semua. Jadi pakai logika yang pertama ya, pakai logika awalnya. Kalau misalnya kamu tidak menambahkan margin, ini akan terkena likuidasi di sekitar 25% atau $25. Itu bisa kurang lebih lah ya. Jadi tergantung perhitungan koinnya juga.
Tapi jika kamu tambahkan tadi sekitar 20 dolar, artinya kerugiannya kemungkinannya nanti di 45 dolar. Jadi nggak semuanya akan terkena likuidasi gitu. Jadi masih sisa. Terus gimana kalau kamu mau bikin biar misalnya 100 dolarnya ini ya kepake semua gitu ya? Itu ada dua metode. Jadi di awal kemarin yang kita ajarkan ini kan mode isolate ya. Jadi dia tidak akan ngambil margin dari wallet kamu. Nah, di video selanjutnya akan kita ajarkan supaya nanti dompetnya itu bisa sharing. Misalnya kamu punya 1000 dolar, pingin dibagi 10 pairs ya, masing-masing adalah 100 USDT. Dan pingin semuanya terpakai gitu untuk marginnya. Jadi 1000 dolar semua dimasukkan ke dalam resiko. Ingat ya, artinya kalau 1000 dolar misalnya itu adalah dana resiko kamu. Ya seenggaknya dari total aset kamu 1000 dolar adalah 3-5%. Berarti seenggaknya kamu punya sekitar 20.000 dolar ya. Atau dikurangin aja seperti yang ini misalnya 1000 dolar, gunakan profit resikonya 10% aja ya udah, berarti kamu pakainya 100 USDT saja. Tapi ingat, bukan seluruh uang kamu yang digunakan ya, karena ini future, kamu bisa kehilangan semua dana kamu di sini. Oke, di video selanjutnya kita akan membuat cara setting bot trading di Binance yang future dengan mode cross. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.